coronavirus sendiri itu sebenarnya masih ada dimanapun itu. Sedikit banyak merubah tatanan kehidupan sosial. Ini sudah ibaratnya mutasi atau selingkuh dengan virus COVID tadi, Dok. Terjadi manifestasi pada satu pasien itu tidak harus virus yang sama, gitu. Karena ada banyak, karena di daerah subtropis itu penyakit influenza itu termasuk penyakit yang cukup berat. Juga tidak usah bersepeda yang terlalu jauh antar lintas kota, lintas provinsi seperti bis akap gitu. Pandemi dan endemi, bedanya apa? Ya. Oke, itu terkait dengan spreader dari warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Gigi Hikmah Fajarosita di Support Sudiran Podcast. Oke, tema kita pada hari ini adalah kita akan membahas tentang pandemi COVID. COVID itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya, dan juga untuk saat ini kita sudah memasuki era di mana kita beradaptasi dengan COVID yang makin lama sudah makin insya Allah tidak ada seperti itu. Nah di sini kita sudah ada narasumber yang sangat-sangat oke banget ya. Ini adalah seseorang yang sudah berkecimpung di spesialisasi paru karena hubungannya kita hari ini dengan COVID. Nah di sini sudah hadir dokter spesialis paru di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso, yaitu Dr. Bimo Nugroho, spesialis paru. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter. Iya, gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Ini Dr. Bimo ini dokter di Rumah Sakit Sudiran Mangunsumarso ya, Dok ya? Sudah berapa lama, Dok? Saya bertugas di sini 1 tahun lebih, Dokter. Sudah 1 tahun lebih ya, Dok ya. Mungkin bisa perkenalan singkat, Dok, ke teman-teman penonton. Baik. Dari Dr. Bimo silahkan. Ya. Assalamualaikum. Saya Dr. Bimo, spesialis paru, dokter spesialis di Rumah Sakit Dr. Sudiran Mangunsumarso. Ya, itu tadi perkenalan dari Dr. Bimo Nugroho, spesialis paru ya, Dok ya. Ternyata sudah 1 tahun beliau berada di sini. Nah, kita hari ini mau membahas tentang ini, Dok, pandemi COVID, Dok. Yeah. Ini kan udah berapa tahun ya, Dok ya? 2,5 sampai 3 tahun ya, Dok ya? 3 tahun ya. Sudah 3 tahun dan mulai tahun ini mungkin berangsur-angsur mulai menurun, bahkan tidak ada, tetapi kan untuk kebiasaan sudah melekat di kita gitu ya, Dok ya. Nah, ini untuk kebijakan tentang ini, Dok, lepas masker itu, Dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan dulu keadaan sekarang gimana, Dok? Iya, terima kasih, Dokter. Jadi sebenarnya COVID itu bukannya tidak ada ya, Dokter ya. COVID itu kan coronavirus ya. Okay. Sebenarnya coronavirus itu sendiri kan sudah ada dari sebelum era COVID yang ganas ini. Sebenarnya kan sudah ada ya, Dok ya. Strain-strainnya COVID itu kan ada. Cuma strainnya yang ganas kan kemarin memang terjadi ketika terjadi pandemi itu kan memang itu termasuk strain yang cukup ganas pada waktu itu dengan beberapa mutasinya. Tetapi basic dengan coronavirus sendiri itu sebenarnya masih ada dimanapun itu. Cuma nanti terkait dengan virulensi, keganasannya itu memang berbeda, berjalan seiring dengan waktu. Nah, kebetulan kita kemarin mengalami gelombang keganasan COVID yang luar biasa itu, dan ya mungkin ini kalau dari sejarahnya ini adalah pandemi 100 tahunan ya, Dokter ya. Dulu pernah ada flu Spanyol gitu ya, itu apa namanya, semacam siklus 100 tahunan ya, gitu ya. Dari sejarahnya sih gitu ya, kan seperti orang bilang kan history repeat itself ya. Nah, seperti ini kejadian di corona ini, Dokter. Dan ini ya, Dok ya, sebenarnya pandemi COVID itu sesuatu yang tidak terbayang sebelumnya gitu, Dok. Benar-benar mungkin kan itu kita sudah pernah melihatnya di film. Ternyata itu di kehidupan nyata dan kita kemarin sudah alami gitu ya, Dok ya. Bahkan orang-orang nggak boleh keluar rumah, keluar rumah harus bermasker gitu ya, Dok. Betul ya. Bersin aja harus ini ya, Dok ya, harus ada protapnya gitu biar tidak menular ke orang lain gitu ya, Dok. Ya memang dengan kondisi pandemi kemarin itu memang sedikit banyak merubah tatanan kehidupan sosial di dunia ya pada umumnya,
dan khususnya di Indonesia juga. Iya. Karena memang dengan kejadian infeksi COVID kemarin memang status pasien juga berbeda, dokter. Oh gitu dok, gimana dok? Mungkin kita semua kan pernah ngalami ya, mungkin ya pernah ngalami COVID juga ya. Saya sendiri ya pengalaman pribadi ya. Kebetulan saya belum. Semoga tidak dok. Wah rugi dok berarti ya. Aduh, seluruh gitu dunia ya, ngalami, kenapa belum dok? Aduh gitu ya dok ya. Jadi dengan ini pengalaman klinis dari beberapa pasien yang saya rawat, juga saya sendiri, memang survival COVID itu, post COVID-nya sendiri itu memang sedikit banyak mempengaruhi imunitas dari pasien tersebut. Jadi atau mungkin juga memang varian dari virusnya sendiri yang memang lebih ganas dok. Jadi dengan COVID sendiri kemarin itu, sekarang ketika orang sakit ISPA dengan kondisi virus influenza itu, sekarang manifestnya lebih berat dan lebih lama. Tapi memang ini bisa dimaklumi terkait dengan beberapa hal tadi dok. Memang karena bisa jadi karena kondisinya pasien yang imunitasnya menurun, kemudian bisa juga dimungkinkan karena virus influenza yang berkembang sekarang mungkin sudah ibaratnya mutasi atau selingkuh dengan virus COVID tadi dok. Tapi itu nanti mungkin perlu penelitian lebih lanjut dok. Tapi memang ini sekitar cuma analisa saya saja, kemungkinan memang kejadian-kejadian virus yang belakangan ini memang sedikit banyak dipengaruhi dengan kondisi pandemi kemarin dokter. Jadi memang ada sedikit perubahan sifat dan perilaku dari virus tersebut memang gitu. Dan manifestasinya ke pasien itu ternyata lebih ini ya dok ya, lebih parah gitu atau seperti apa dok? Iya, bisa jadi lebih parah juga. Itu tadi tergantung strain virus mana yang menginfeksi pasien itu. Jadi tingkat keparahan pada pasien sendiri itu kan banyak faktor ya dokter ya. Ya seperti guru-guru saya dulu bilang bahwa ngobati menungso itu nggak kayak ngobati mesin ya dokter ya. Untuk mendapatkan 2 itu tidak harus 1 tambah 1. Sehingga untuk terjadi manifestasi pada satu pasien itu tidak harus virus yang sama gitu. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi di situ, banyak faktor X itu. Sehingga memang analisa yang bisa dilakukan ya melihat dari perkembangan klinisnya dari pasien tersebut dokter. Gitu. Dan setiap individu pasien itu punya memang unik ya dok ya, beda-beda, tidak bisa disamakan gitu ya dok ya. Betul. Ya. Gitu. Jadi memang bahkan orang kembar pun DNA-nya sendiri juga berbeda. Kembar identik sendiri pun itu tidak ada yang sama persis di dunia ini. Iya, apalagi udah jelas-jelas bapak ibunya beda gitu ya dok. Betul. Gitu. Mungkin yang sama persis ini kloningan kali dokter. Okay. Itu ada ya kloningan. Itu mungkin DNA-nya sama persis. Tapi kalau yang alami itu tidak ada yang sama persis. Sama sekali ya dok ya. Nah ini dok, untuk kasus COVID sendiri ini mungkin untuk di RSUD dalam lingkup kecil dan juga mungkin di Indonesia dalam lingkup besar itu gambarannya seperti apa dok kalau sekarang? Iya. Kalau seperti yang kita lihat bersama di media-media dan sebagainya dan pengalaman kita di klinis di lapangan itu memang angka kejadian untuk COVID sendiri memang sudah mendekati 0. Ya, untuk di RSUD Wonogiri sendiri dan ini bisa menggambarkan kondisi di Wonogiri pada umumnya memang untuk angka kejadian COVID sendiri sudah 0 dokter. Tapi secara nasional sendiri pun juga itu juga sudah 0. Tetapi karena tadi saya sampaikan virus yang namanya virus COVID kan corona itu kan tetap ada yang namanya corona. Mungkin tidak manifest ke pasien sehingga tidak dilakukan pemeriksaan itu juga bisa. Tetapi yang dilakukan pemeriksaan sejauh ini memang 0 untuk screeningnya maupun untuk PCR. Kita sudah nggak melakukan PCR ya dokter ya. Udah karena ini seringkali ya, 0 ya dok ya. Iya sudah 0. Jadi antigen sendiri juga sudah di secara nasional ya dokter ya. Itu sendiri juga sudah jarang dipakai ya. Sudah jarang dipakai. Bukan jarang. Bukan suatu protap yang wajib lagi maksudnya di situ. Nah, ini terkait dengan kembali lagi ke kebijakan pemerintah juga meskipun dari WHO sendiri sudah mencabut status pandemi dan pemerintah juga sudah mencabut status pandemi, menerbitkan status endemi, itu memang untuk terkait kebijakan-kebijakan yang menyertai pemeriksaan COVID sendiri memang belum secara tegas dituangkan dalam peraturan pemerintah maupun peraturan yang lain dokter. Jadi kami melihat ini sebagai bentuk wait and see dokter. Jadi memang dari
WHO sendiri memang juga belum tidak ada kepastian ketegasan maksudnya ketegasan untuk penghapusan pemeriksaan yang dulu rutin kita kerjakan. Tapi memang saya melihat ini sebagai suatu kondisi yang masih ya kalau bisa dibilang trial and error gitu ya. Mari kita lihat iya, hasilnya betul. seperti apa. Kalau memang sudah baik mungkin ada perubahan di SOP masing-masing itu ya, dia proses itu ya dalam perawatan di rumah sakit itu ya. Sehingga kebijakan yang ada sekarang diserahkan ke masing-masing daerah karena situasinya sendiri kan juga beragam gitu, berbeda-beda gitu. Berarti masing-masing rumah sakit itu masih menerapkan mungkin protap yang dulu ya dok ya, dan nanti akan dilihat hasilnya seperti apa dan mungkin beda gitu ya dok ya. Kalau saya melihat dari beberapa rumah sakit yang ada, memang sudah ada beberapa rumah sakit yang sudah berani tidak melakukan antigen. Itu memang kembali lagi ke kebijakan masing-masing rumah sakit disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan di daerah tersebut. Gitu. Ini khusus untuk pasien perawatan yang mau rawat inap ya dok ya? Akhirnya seperti itu dokter. Jadi salah satu untuk garis jalan tengahnya akhirnya beberapa kasus-kasus yang terutama yang rawat inap dengan resiko penularan infeksius itu tetap misalnya infeksi operasi maupun penyakit paru terutama ini. Pasien-pasien kami di paru masih banyak di antigen dokter. Oh masih di antigen dok? Tapi pasien rawat inap kan dok? Pasien rawat inap. Oh untuk prosedural juga masih dokter. Untuk spirometri, untuk rawat jalan kita masih dengan antigen. Ya, karena yang namanya airborne kan ya kita masih agak trauma dengan kejadian pandemi kemarin. Betul dok, itu sangat. Jadi belum bisa dilepas gitu. Iya. Gitu. Itu sangat-sangat momentum gitu ya dok ya. Iya. Karena itu tuh bukan hanya di area kesehatan tapi semua area dok, bahkan pendidikan. Anak-anak bisa sekolah di rumah tuh gimana? Dulu kan tidak terbayang gitu ya dok ya, belajar dari rumah ternyata bisa. Betul. Rapat dari rumah yang dulunya mungkin nggak bisa, ternyata sekali. Bisa juga ya dok. Itu saya sampaikan dari awal, merubah semua tatanan kehidupan sosial maupun ekonomi. Iya betul dok. Dengan WFO dan lain-lain, pembelajaran jarak jauh itu malah ada nilai positifnya juga dok. Jadi berkembang jadinya di situ. Betul. Manusia itu memang kreatif dok. Ternyata bisa beradaptasi di semua kondisi ya dok ya, mulai adaptasi. Itulah salah satu ciri makhluk hidup kan seperti itu, bisa beradaptasi gitu kan. Dengan lingkungan ya dok ya. Kalau nggak salah pelajaran dulu waktu SMP SMA itu kan 10 tanda makhluk hidup itu kan salah satunya bisa beradaptasi. Mampu beradaptasi ya dok terhadap lingkungan. Iya oke. Nah ini dok berkaitan dengan tadi kan mungkin angka COVID-19 ya dok ya, kita ini membicarakan yang COVID-19 kemarin karena kan kalau flu itu sebenarnya kan juga memang virusnya corona ya dok ya, memang namanya dari dulu corona. Nah ini untuk COVID-19 mulai nol itu kan di beberapa lini itu kan sudah mulai melepas masker dok. Nah itu sebenarnya itu tuh memang dari penelitian atau mungkin dari area dokter itu memang sudah diperkenankan atau seperti apa dok mungkin dok? Ya, untuk pemakaian masker ini terkait dengan pencabutan status pandemi. Jadi dengan pencabutan status pandemi tentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan regulasi yang menginduk dari status pandemi tersebut. Salah satunya pemakaian masker. Jadi dengan pencabutan status pandemi tentu kewajiban pemakai masker jadi hilang. Ya. Tapi memang sebagian besar masyarakat kita kan juga karena sudah nyaman dengan masker karena karena satu dan lain hal gitu. Memang masih ada yang pakai masker dan mungkin ada yang lebih nyaman pakai masker seperti itu. Ya tidak bisa disalahkan juga ya. Karena selain masker digunakan untuk melindungi orang lain juga untuk melindungi diri sendiri juga gitu ya. Terutama untuk sebenarnya budaya pemakaian masker ini sendiri, misalnya saya contohkan di Jepang itu karena di daerah subtropis itu penyakit influenza itu termasuk penyakit yang cukup berat sehingga masyarakat Jepang kalau mereka punya flu sedikit aja mereka selalu pakai masker karena masker itu influenza sendiri itu mereka di daerah subtropis itu termasuk penyakit yang cukup berat karena kalau di daerah tropis sendiri itu suatu penyakit yang bisa dibilang self limited ya karena memang daerah tropis itu sendiri kan memang untuk virus kan memang untuk imun juga bagus ya karena untuk kita berjemur dan sebagainya sehingga untuk di daerah subtropis itu daerah Jepang dan sebagainya itu memang mereka cukup termasuk
berat kalau kejadian influenza datang gitu. Berbeda dengan di Indonesia ya dok ya, karena mataharinya di mana-mana, jadi kalau flu itu menganggapnya udah hal biasa lah, cuma batuk pilek ya udah gitu ya dok. Padahal kebiasaan kita pakai masker itu bukan cuma melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang lain yang kontak dengan kita gitu ya dok ya. Betul. Jadi memang karena pencabutan status yang pandemi tadi sudah dicabut, otomatis yang di bawah-bawahnya termasuk menggunakan masker itu dilepas sudah tidak apa-apa gitu ya dok ya, berarti anjurannya. Tetapi untuk kewajibannya, tapi menjadi sunnah ya dok ya. Menjadi sunnah. Monggo dipakai tidak apa-apa, biar melindungi diri dan juga orang lain. Tidak dipakai juga nggak apa-apa. Tetapi tergantung boleh di mana aja mungkin dok, atau di tempat tertentu ada kewajiban itu pemakaian masker dok. Oh jelas, untuk pemakaian masker sebelum era pandemi sendiri kan juga khusus di area-area infeksius, terutama untuk airborne atau penularan yang melalui droplet atau penularan lewat udara, itu memang wajib, terutama di rumah sakit yang menangani kasus-kasus pasien dengan penularan lewat udara dokter. Ya. Paru khususnya memang kan penyakitnya kebanyakan memang airborne dokter ya. Jadi kita memang di area tertentu memang wajib, terutama TB itu dari zaman dulu kita memang pakai masker untuk pasien-pasien TB ya. Sebenarnya untuk TB sendiri yang dimaskeri bukan cuma nakesnya dokter, pasiennya juga harus dimaskeri gitu. Nah, sedikit menyimpang ke TB ya dokter ya. Jadi memang untuk masker sendiri kalau pasien yang menggunakan masker itu nanti akan mengurangi risiko penularan hingga 70%. Tetapi kalau keluarga atau lingkungan yang memakai masker itu cuma 5% mengurangi penularannya. Jadi saya sering mengedukasi pasien-pasien TB saya yang terutama untuk rawat jalan itu di rumah pun memakai masker gitu, karena itu akan mengurangi resiko penularan hingga 70% ke lingkungan keluarga terdekat gitu. Berarti memakai masker terus kecuali tidur gitu ya dok ya? Iya, kecuali di kamar sendiri. Oh, kecuali di kamar sendiri. Tetapi anjurannya untuk pasien TB tetap menggunakan masker. Paling tidak sampai kumannya sudah konversi. Kan bulan kedua kita cek DA-nya, kalau sudah negatif itu relatif sudah tidak menularkan. Gitu. Berarti menunggu hasil konsultasi ke dokter kontrol selanjutnya gitu ya dok ya. Nanti dokter akan menyarankan kalau memang sudah tidak menularkan itu mungkin boleh dilepas gitu ya dok ya maskernya sedikit-sedikit ya dok ya. Iya. Gitu. Nah untuk pasien yang mungkin sekarang kan memang cuacanya lagi panas banget gitu ya dok ya. Dingin banget malah. Gimana ya dok? Mataharinya banyak memang, tetapi lingkungannya mati. Berdiding gitu ya dok ya. Ya itu kan mungkin banyak orang yang sekarang itu flu, batuk gitu ya dok ya. Nah ini untuk anjuran orang yang sedang menderita ini mungkin flu, batuk itu memang sebaiknya memang harus pakai masker ya dok ya. Iya. Ya untuk melindungi diri sendiri dan orang lain juga gitu. Tapi yang paling penting untuk virus influenza itu sendiri adalah imun, daya tahan tubuh itu yang paling penting. Berarti karena ditingkatkan imunnya. Iya betul. Dari diet itu makanannya maupun juga dari pola hidupnya harus yang sehat seperti itu. Iya. Dan kebiasaan yang dulu waktu COVID itu tadi yang pakai masker bisa diterapkan dan juga perubahan pola hidup tadi ya dok ya. Betul. Mungkin kalau milenial sekarang itu ya dok ya, mungkin karena kurang olahraga juga ya dok, karena kebanyakan main HP jadi lupa olahraganya. Terus suhunya berubah-ubah seperti ini jadinya langsung gitu dok, makin rebahan dok. Betul. Jadi sekarang memang sudah mulai banyak kesadaran masyarakat kita ya dokter ya. Sekarang olahraga pagi itu sekarang saya udah mulai banyak temennya. Oh gitu dok. Wah biasanya di mana dok kalau di Wonogiri ini dok? Ya pagi ya sekitar rumah aja dokter. Intinya adalah konsistensinya. Artinya untuk olahraga yang menaikkan daya tahan tubuh itu olahraga yang endurance dan low impact. Wah ini sedikit melebar ya kasusnya dokter ya. Pembicaraan kita ya dokter. Ini kan salah satu penanganan kalau ada infeksi COVID, saluran betul, nafas. karena terkait dengan imun ya dokter ya. Jadi salah satunya menaikkan imun dan pola hidup tadi dok. Ya, terkait dengan pola hidup tadi. Sekarang kan memang sudah banyak. Apalagi kemarin zaman COVID kemarin kan mulai tren sepeda gitu ya. Nah, oke lah boleh. Tapi jangan dilupakan bahwa olahraga yang paling efektif untuk menaikkan daya tahan tubuh itu yang endurance dan low impact dokter. Jadi gini. Olahraga kalau terlalu eksplosif itu nanti justru akan menekan imun. Jadi yang intinya adalah olahraga yang endurance dan low impact tadi ya.
endurance yang limited itu bagaimana? Yang tidak terlalu eksplosif, yang dilakukan secara kontinu. Jadi tidak cuma angin-anginan sekali 2 kali saja gitu. Jadi contohnya jalan sehat misalnya, kemudian jogging, bersepeda tetapi yang tidak ada elevasinya. Ya. Juga tidak usah bersepeda yang terlalu jauh antar lintas kota lintas provinsi seperti bis akap gitu. Itu untuk hiburan oke lah sekali untuk sebagai komunitas, tapi untuk sebagai olahraga itu tidak disarankan. Jadi yang disarankan adalah yang endurance dan low impact. Olahraga jangan lebih dari 30 menit. 15 sampai 20 menit tetapi dilakukan setiap hari itu lebih efektif daripada dilakukan 1 jam tapi seminggu sekali. Gitu. Dan diusahakan olahraga yang low impact. Low impact itu yang tidak terlalu membebani lutut gitu ya, dan tidak terlalu eksplosif. olahraga yang permainan. Ya. Maaf ya dokter ya. Tidak apa-apa dok. Nanti dia bisa suaranya. Jadi olahraga yang dengan poin itu justru akan merangsang orang itu untuk terlalu eksplosif sehingga dia akan justru lupa dengan tujuan awal untuk berolahraga. Jadi kemarin pernah saya dengar podcast di beberapa dokter kesehatan itu antara sport dan exercise. Nah, sport versus exercise. Apa itu sport, apa itu exercise? Olahraga dan latihan ya. Yes. Apa itu dok? Nah, sport tadi yang olahraga yang dengan menggunakan poin, dokter. Misalnya futsal, badminton, tenis, voli dan sebagainya. Itu kan orang cenderung naluri manusia kan menang gitu ya, dok ya. Jadi mesti akan ngoyo di situ karena kan ada lawannya di situ. Jadi tujuan untuk olahraga sendiri untuk kesehatan justru tidak tercapai gitu. Nah, beda dengan exercise. Exercise itu kan digunakan ada target tertentu misalnya kardio, aerobik dan sebagainya. Itu kan ada tujuannya, mau untuk imunitas atau untuk menaikkan massa otot atau untuk mengurangi lemak sendiri. Itu kan juga masing-masing ada latihannya dengan repetisi yang tertentu gitu ya, dok ya. Jadi memang itu harus dibedakan antara sport dan exercise. Mungkin baru dengar ya, dokter ya. Iya, dok. Jadi yang jadi salah kaprah gitu. Loh, ya. Dengar kasus-kasus orang yang meninggal karena berolahraga kan? Yang malah Ashraf Sinclair, Benyamin Sueb dan sebagainya itu salah satu contoh dari olahraga yang tidak tepat untuk kesehatan gitu kan. Jadi terlalu eksplosif ya, kalau bisa dibilang terlalu eksplosif, terlalu, kalau bahasa Jawanya terlalu ngoyo ya. Iya, betul. Bahasa Indonesianya apa ngoyo itu? Aduh, apa ya dok? Ngaya. Aduh, jadi aja dok. Itu bukan jadi bahasa Indonesia dok, itu jadi bahasa Banyumasan kan dok. Serapan ya dok ya. Iya. Serapan bahasa Jawa gitu ya. Oke. Gitu kurang lebih dok. Berarti kalau exercise itu memang dok ya, memang kemampuan kita dan harus ada targetnya. reguler, gitu. Ada targetnya. Jadi dengan exercise kita mau apa nih? Mau membesarkan massa otot, mengurangi lemak. Lemak pun juga lemak perut, lemak pipi itu juga beda. Gitu kan. Exercise-nya juga beda gitu. Berarti harapannya dengan perubahan pola hidup, dengan berolahraga, kemudian makanan itu bisa meningkatkan imun. Jadi kalau memang lagi drop, ada infeksi virus, entah itu influenza, entah itu coronavirus, itu bisa sembuh dengan cepat karena imunnya naik gitu ya. Betul. Jadi virus sendiri seperti yang kita pelajari itu dia tidak bisa hidup di luar tubuh manusia, sehingga semua terkait dengan host. Makanya itu virus sendiri itu kan beberapa disebut sebagai self-limited disease gitu ya, dokter. Oke, ini dok kaitannya dengan virus tadi dok. Ini kan kemarin berkaitan dengan COVID itu ada vaksin booster gitu dok. Nah itu kalau untuk sekarang masih perlu atau sudah cukup atau tergantung gitu dok? Terkait dengan vaksin itu dengan kejadian angka morbiditas maupun mortalitas yang memang sudah mendekati 0, mungkin kalau saya pribadi bilang itu sudah, saya kira sudah cukup dokternya. Tapi untuk yang pasien-pasien yang kemarin belum pernah tersentuh vaksin, masih ada tempat. Masih ada tempat untuk dilakukan vaksinasi karena yang namanya virus itu kan masih tetap ada ya. Dalam bentuk namanya virus kan tetap ada di host ya.
dia ibaratnya kayak zombie di host manusia ya. Ya, orang tidak merasa tertumpangi virus, tapi padahal dia salah satu bisa jadi super spreader gitu misalnya itu. Jadi untuk vaksinasi sendiri, untuk yang sudah pernah dilakukan vaksin, saya kira sudah cukup. Ya. Sampai ada nanti penelitian selanjutnya dokter, ataupun kejadian lebih lanjut misalnya nanti terjadi, kita nggak pernah tahu ya, nanti kedepannya mungkin ada outbreak lagi dan sebagainya, itu nanti bisa dipentingkan virus yang vaksin yang lain gitu. Cuma untuk saat ini mengingat kejadian dan sudah mutasi virus yang sudah mulai terbatas, untuk pemakaian vaksin baru mungkin sudah cukup, tetapi masih ada tempat untuk pasien-pasien yang belum pernah dilakukan vaksinasi gitu. Tapi juga masih ada tempat untuk vaksin yang influenza, seperti untuk jamaah haji itu masih ada tempat dokter di situ. Karena yang namanya vaksin, kok ya pinter ya, vaksin itu bisa bermutasi tahunan ya. Bisa berubah. Jadi ya, karena kan di Timur Tengah sana kan juga strainnya berbeda dengan kita yang di Khatulistiwa. Jadi bagi ini sedikit melebar ke sana, memang kan terkait dengan vaksin ya sebetulnya. Jadi memang vaksinasi memang perlu diperbarui tiap tahun karena strainnya akan berubah di sana gitu. Tergantung itu tadi ya dok, situasi dan kondisi adaptasi lagi ya dok ya. Iya betul. Ternyata virus juga beradaptasi. Pinter betul. Kan salah satu ciri makhluk hidup betul. Iya, dok ya. Oh virus termasuk makhluk hidup ya dok ya. Lah iyalah. Oh iya. Gitu. Oke dok, itu tadi kaitannya dengan COVID, kemudian menggunakan masker dan juga meningkatkan imun. Nah ini kemarin kita sudah open pertanyaan di IG. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat Sudiran ya dok ya. Bisa dibahas ya dok ya mungkin ya. Nah ini dok, pertanyaan pertama dari @tartonoto. Dok, bedanya pandemi dan endemi apa ya? Kan virusnya masih ada. Jadi tetap berbahaya kan kalau lepas masker? Ditambah lagi saya lebih pede pakai masker. Wah ini dok. Iya. Mungkin merasa lebih ganteng dok. Iya pasti. Ya, pandemi dan endemi, bedanya apa? Ya. Oke, itu terkait dengan spreader dari kejadian tersebut. Pan dan endemi. Jadi pan itu menunjukkan kejadian luas. Contoh kita di medis kan ada pansitosis, gitu kan katanya. Jadi pandemi itu endemi yang meluas. Sehingga bisa dikatakan global ya, itu definisinya dari pandemi. Sedangkan endemi sendiri itu lebih ke localized. Ya, kejadiannya banyak tapi terlokalisir di daerah tersebut. Mungkin dokter pernah ingat itu endemi malaria di mana? Wah, di mana dok? Di Papua kan? Ya, itu dia. Jadi bagi orang yang mau ke Papua misalnya itu kan seringkali siap-siap anti malaria gitu kan ya, nanti kan jelas di sana ya, nanti tapi kalau sudah terkena malaria nanti imun akan membentuk defense mekanisme sehingga dia lebih tahan gitu misalnya. Nah di sini juga itu yang disebut dengan endemi. Jadi kalau pandemi itu dia tidak penyebaran lebih luas, meliputi area geografis yang lebih luas dengan semua hampir meliputi seluruh dunia dengan berbagai kondisi geografisnya. Sedangkan endemi itu cuma localized di daerah tertentu dengan geografis tertentu gitu dokter. Jadi dengan kalau status COVID yang endemi ini berarti memang tidak bisa menutup mata bahwa yang nanti namanya virus kan tetap ada dokter. Jadi tapi tergantung dari endeminya di mana localized itu tadi dokter. Berarti perbedaannya luas dan juga lokal daerah ya, tadi ya dok. Sebarannya saja dokter, bedanya sebarannya gitu. Nah ini dok, tetap berbahaya kan kalau lepas masker? Untuk berbahayanya tapi seperti tadi sudah kita bahas dokter ya. Jadi memang semua kembali ke imun. Ya, mengingat memang secara umum memang sudah angka kejadian maupun morbiditas dan mortalitasnya sudah turun, itu memang artinya apa? Yang dulu disebutkan herd immunity itu sudah terbentuk. Artinya untuk bahaya atau tidaknya sebenarnya itu kasuistik, jadi per kasus ya. Orang dengan komorbid yang lain, komorbid yang berat itu tentu akan lebih berisiko untuk perburukan daripada orang yang bagus, orang yang secara umum sehat. Ini berbeda dengan awal-awal COVID dulu kan dokter ya. Orang yang sehat itu justru
Enggak, maksudnya orang yang sehat itu justru perburukan gitu kan. Jadi waktu itu kan tidak cuma berdasarkan komorbidnya. Waktu ganas-ganasnya COVID kan hampir semua orang yang sehat besok sudah berat itu misalnya gitu kan. Nah, Tiba-tiba mak bedunduk ngoten gitu kan ya. Bahasanya kan gitu. Jadi dengan sudah terbentuknya herd immunity ini untuk tingkat bahaya atau tidaknya memang sekarang sudah kasuistik, tapi sudah tidak secara global lagi gitu. Berarti tergantung individu. Kalau Betul. memang di lingkungannya tempat kerjanya memang infeksius ya. Infeksius dan pakai beresiko masker, terkait dengan iya. menekan imun, misalnya kerja di atau bukan kerja di lingkungan yang toksis secara environment, bukan toksis secara sosial ya, Dok ya. Toxic secara environment, misalnya dia dekat limbah pabrik atau kerja di pabrik yang dengan bahan-bahan kimia berbahaya, itu tentu kan juga dia akan menekan imun. Nah, dia tentu juga akan lebih rentan dengan tidak cuma COVID, dengan penyakit lain juga lebih rentan, termasuk TBC tadi yang kita sebutkan di awal. Coba masker itu bisa ini ya Dok ya, melindungi dari yang sosial tadi ya Dok ya. Siapa tahu pakai masker jadi enggak Dok, menekan Toxic gibah sosial gitu, ya, Dok. ya. Tapi ternyata tetap bisa ya Dok. Iya, Gitu. kurang lebih gitu. Dan ini kan orangnya ini pede pakai masker, ya udah kalau memang pede pakai masker pakai aja ya Dok ya, pokoknya betul, bisa menilai diri sendiri kalau memang imunnya turun dan takut tertular ya pakai masker gitu ya Dok ya. Itu tadi mengubah tataran kehidupan sosial. Betul, Ya. semua lini gitu. Betul. Oke, kita lanjut Dok ke pertanyaan selanjutnya. Ini Dok dari Rizka Okta 23, selain melepas masker, apakah swab test juga sudah tidak wajib? Nah ini pertanyaan tadi ya sudah dibahas Ya, sedikit. sudah kita bahas tadi ya Dokter ya. Tergantung gitu Ya, ya Dok. jadi untuk kewajiban sendiri mungkin sudah tidak, tapi situasional sekarang, lebih ke situasional gitu. Tergantung prosedurnya mau apa gitu ya Betul, Dok ya. Di betul. beberapa rumah sakit kalau mau perawatan rawat inap memang masih di prosedurnya standarnya memang masih ada. Rawat beberapa. inap yang Infeksius. curiga infeksi airborne. Oke. Tapi untuk rawat inap yang non airborne sudah tidak diwajibkan. Oke. Tergantung dari dokternya yang Iya, mengingatkan atau tidak. tergantung ini Iya. lagi kasuistik. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Ini dari @Olivia Mike. Untuk saat ini siapa saja dan di mana saja kita sebaiknya masih memakai masker Dok? Wah, yang Baik. tadi. Ya. Nggak apa-apa Yang masih wajib memakai masker yang orang yang sakit. Ya, ini kembali ke konsep awal. Jadi orang yang sakit dimaskeri, itu yang utama di situ. Kemudian apa tadi? Di mana kita sebaiknya memakai masker? Ya, terutama tentu di daerah-daerah yang berisiko dengan airborne. Tapi terkait dengan masker sendiri kan di lingkungan kerja juga ada yang namanya APD kan. Oke, iya. Jadi orang-orang yang kerja di lingkungan yang berisiko toksik secara environment tadi, terutama airborne, itu wajib memakai masker. Terutama untuk industri-industri yang berkaitan dengan bahan-bahan yang berbahaya. Contohnya bahan kimia berbahaya, tekstil misalnya, atau amplas misalnya. Orang yang amplas itu harus pakai masker karena kan debunya itu kan juga tentu bisa masuk ke saluran nafas, itu juga ada timbul penyakit yang lain nanti yang lebih berbahaya juga dokter gitu. Jadi kalau ditanya di mana ya disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Apakah lingkungan itu toksik kayak secara environment atau aman-aman saja gitu. Misalnya di mall gitu ya, mungkin kita sudah aman ya dokter ya. Atau misalnya di lapangan itu lebih aman lagi karena area terbuka itu. Tapi di lingkungan yang tertutup dengan ada kontaminasi bahan-bahan berbahaya itu kita masih wajib pakai masker itu. Dan tergantung aturannya ya Dok ya, mungkin ya kalau mungkin di kereta mungkin kan ada beberapa yang masih mengharuskan dari pemerintah gitu. Ya itu terkait Kalau regulasi ya. Iya itu kalau regulasi ya itu berarti wajib. Kalau yang lainnya berarti tergantung situasinya. Dan juga jenis pekerjaannya tadi ya Dok ya, lingkungannya. Gitu. Oke Dok, lanjut lagi, ada pertanyaan selanjutnya? Oh sudah selesai Dok. Itu tadi dari 3 penanya sahabat Sudiran. Nah ini Dok, kalau misalnya ya Dok ya, kalau ada yang punya keluhan ini berhubungan dengan paru, mungkin batuk-batuk atau gimana, mau ketemu dokter atau mau tanya lebih lanjut tentang masker saya ini gimana Dok, saya harus makainya di mana, lebih lanjut pengen ketemu dokter Bimo nih, jadwalnya gimana nih Dok di RSUD Dok? Untuk kita di RSUD Wonogiri Sudiran Mangunkusumo ini untuk dokter paru kita standby Senin sampai Sabtu ada polinya ya dokter ya. Jadi kita ada 2 dokter paru di sini, ada dokter Eni dan saya ya.
Dari Senin sampai Sabtu itu kita ready semua, kita siap di situ. Ya, kita siap di situ. Saya sendiri Selasa, Kamis, Sabtu, Dokter Eni Senin, Rabu, Jumat gitu. Itu pun juga situasional. Artinya setiap hari kita siap menerima pasien paru. Ya. Berarti terus ready di tiap minggu ya dok ya? Iya, hari Minggu. tiap minggu juga. Termasuk juga tadi pasien TB ya dokter ya. Pasien TB juga kita juga ready, dan juga sekalian menyampaikan bahwa pasien TB sendiri kan juga ada TB yang sensitif obat atau TBC biasa itu sama TBC yang resisten obat ya dokter ya, yang kebal obat. Nah khusus untuk yang khusus untuk yang kebal obat ini memang pengobatannya terpusat untuk di Kabupaten Wonogiri, khususnya cuma ada di rumah sakit kita. Ya. Karena rumah sakit yang lain belum ada fasilitas untuk menangani tersebut dokternya, maupun obat-obatannya juga dokter. Tapi untuk TB sensitif obat memang sudah menyebar ke seluruh wilayah dokter ya. Cuma untuk TB dengan resistensi obat atau kebal obat itu tadi, itu penanganan perawat inap maupun rawat jalan itu cuma ada di rumah sakit kita dokter. Berarti ini suatu ya dok ya, apa namanya, keunggulan dibandingkan dengan rumah sakit lain. Iya, salah satu keunggulan, juga salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah juga dalam membantu penanganan kasus TB MDR secara nasional. Karena memang TB ini menjadi prioritas penanganan ya dok ya. Dari program nasional juga betul. Jadi memang sangat menjadi prioritas gitu ya dok. Salah satunya. Ya. Dan memang di rumah sakit kita ini menjadi satu-satunya di Kabupaten Wonogiri untuk penanganan TB dengan kebal obat. Kebal gitu obat ya, atau resisten obat. Atau nama lainnya apa dok? TB MDR. TB MDR. Ya. Itu menjadi satu-satunya di Kabupaten Wonogiri. Jadi mungkin kalau ada pasien atau kita tahu saudara kita, tetangga kita ternyata terdiagnosis itu, mungkin nantinya akan bisa dirawat di sini gitu ya dok? Bisa sekali. Oke, sangat bisa sangat ya. Bisa. Sudah siap, sangat terbuka gitu. Sudah siap. Monggo bisa periksa di sini, BPJS bisa ya dok ya? Ya, umum juga BPJS bisa gitu ya dok ya. Mungkin untuk penutup dok, ada yang ingin disampaikan ke sahabat Sudiran, silahkan dok sebelum kita tutup. Ya, baik, terima kasih terkait dengan topik pembicaraan kita hari ini. Dengan pencabutan status pandemi itu memang tidak serta-merta menghilangkan kewajiban kita menjaga kesehatan. Ya. Intinya adalah kita harus mulai menjaga kesehatan diri kita sendiri untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk memproteksi dari segala kemungkinan risiko penyakit yang ada, terutama di saluran pernafasan. Sehingga peningkatan kesehatan, peningkatan daya tahan tubuh itu menjadi salah satu tujuan utama kembali kita di masa endemi ini. Jadi kita kembali meningkatkan, merubah gaya hidup kita. Kita diberi kesempatan kemarin badai pandemi kemarin untuk merubah gaya hidup kita. Sekarang kita harus mulai menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, merubah pola hidup kita. Jadi ini salah satu kesempatan gitu. Gitu terus mungkin. Oke, terima kasih sekali Dr. Bimo Nugroho, spesialis paru, atas materinya pada pagi hari ini ya dok ya. Bukan materi, bincang-bincang saja. Oh ya, kita cuma ngobrol aja ya dok ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Sudiran di sana. Dan nantinya kalau memang masih ada pertanyaan bisa disampaikan via IG dari RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso. Monggo mau tanya apapun bisa. Adminnya sangat-sangat responsif, insya Allah begitu ya. Gitu. Oke, semoga obrolan kita pada hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa gunakan masker sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau memang masih membutuhkan, imunnya lagi turun atau sekitarnya memang lagi banyak yang batuk, monggo bisa disarankan temannya yang lagi batuk untuk menggunakan masker atau dirinya sendiri untuk menggunakan masker, dan jaga pola hidup sehat dan juga jaga hati juga. Gitu ya. Oke. Itu tadi dari kami di support hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.